Calmness adalah kemampuan untuk tetap tenang dan terkendali bahkan ketika kita menghadapi tekanan atau stres yang besar. Filosofi calmness ini teman-teman berkaitan erat juga dengan konsep jeda. Jeda itu adalah momen ketika kita mengambil nafas sejenak, menarik diri dari reaksi yang impulsif, dan memberikan kita waktu untuk berpikir dan merespon dengan bijak. Jeda itu bukan bentuk pelarian, tapi kesempatan untuk memulihkan kendali atas pikiran dan emosi kita. Dalam momen jeda, kita bisa mengamati situasi dengan lebih jernih, mengenali perasaan yang muncul, memutuskan tindakan apa yang paling sesuai. Inner game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita jumpa lagi dalam episode ketiga dari rangkaian Inner Game Series. Kita sedang membahas tenang di dunia yang sibuk. Kita rencanakan ada 5 jenis ketenangan yang akan kita kupas. Kita sudah bahas 2. Yang pertama, kita sudah bahas tentang peace. Episode kedua, kita sudah bahas tentang tranquility. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang calmness. Calmness ini bagaimana kita menjaga ketenangan di situasi sulit. Calmness, teman-teman, itu bukan hanya tentang menghindari stres, tapi tentang menemukan kekuatan dalam diri untuk mengelola dan merespon setiap tantangan dengan bijak. Di episode sebelumnya, kita kan sudah bahas ya tentang sebuah latihan untuk mindful breathing. Jadi kalau kita merasa dalam kesulitan, coba kita jeda ya, ambil nafas. Nah, isu itu kan tentang kebisingan-kebisingan yang bisa jadi hadir dari pengalaman atau kejadian yang sedang kita hadapi. Karena kebisingan-kebisingan ini kemudian bisa terakumulasi dan menjelma jadi gangguan yang tidak kita sadari. Kebisingan mental ini seringkali membuat kita merasa cemas, merasa stres, nggak bisa fokus. Nah, itu sebetulnya adalah tanda bahwa ada yang belum terselesaikan atau belum kita terima dalam hidup. Ketika pikiran kita terus dipenuhi oleh kebisingan, kita nggak bisa tuh menikmati momen saat ini. Akhirnya kita susah tenang, susah damai. Yang ada, kita merasa gelisah, merasa terjebak dalam pusaran pikiran yang nggak ada habisnya. Misalnya ketika melihat orang lain bahagia, oh dia lulus nih. Tiba-tiba kita teringat pada diri sendiri yang, wah saya belum mencapai apa-apa. Ketika sholat misalnya, mestinya khusyuk, fokus pada apa yang kita baca, pada gerakan-gerakan sholat, tapi kita malah mengingat sesuatu yang barangkali nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita tahan untuk muncul dalam pikiran. Nah, ini sumbernya bisa macam-macam. Boleh jadi ada trauma masa lalu, kekhawatiran masa depan, atau mungkin tekanan sehari-hari yang tidak kita selesaikan dengan baik. Nah, ini adalah tanda bahwa kita perlu lebih dalam mengidentifikasi, menyelidiki apa yang mengganggu pikiran kita, lalu kita cari cara untuk mengatasinya. Jangan-jangan selama ini masih ada loh pengalaman atau kejadian yang kita hindari, nggak pernah betul-betul mau kita hadapi. Dan mungkin inilah saat untuk menyingkapnya. Proses ini mungkin nggak mudah ya. Bisa jadi kita butuh bantuan profesional, psikolog, konselor, terapis. Tapi setidaknya dengan kita mengidentifikasi, mengenali, menyadari, mengakui sumber-sumber kebisingan itu, kita bisa mulai melangkah untuk membebaskan diri dari belenggu yang mungkin selama ini mengganggu ketenangan pikiran kita. Dan proses untuk melakukan ini, itu bukan proses yang semalam jadi. Ini proses yang mungkin butuh waktu, butuh kesabaran. Calmness adalah kemampuan untuk tetap tenang dan terkendali bahkan ketika kita menghadapi tekanan atau stres yang besar. Ini bukan tentang menekan atau repress, bukan juga mengabaikan emosi, bukan. Itu nggak boleh. Melainkan tentang mengelola dan merespon emosi itu dengan cara yang sehat, dengan cara yang konstruktif. Mempertahankan calmness adalah keterampilan yang sangat penting, terutama dalam menghadapi situasi yang sulit dan itu nggak bisa kita hindari. Filosofi calmness ini teman-teman berkaitan erat juga dengan konsep jeda sebagai titik kendali penting bagi diri seseorang. Jeda itu adalah momen ketika kita mengambil nafas sejenak, menarik diri dari reaksi yang impulsif, dan memberikan kita waktu untuk berpikir dan merespon dengan bijak. Jeda itu bukan bentuk pelarian,
tapi kesempatan untuk memulihkan kendali atas pikiran dan emosi kita. Dalam momen jeda, kita bisa mengamati situasi dengan lebih jernih, mengenali perasaan yang muncul, memutuskan tindakan apa yang paling sesuai. Jadi jeda ini perlu kita jadikan sebagai bagian dari titik kendali, bahwa kita mengakui kita punya pilihan-pilihan dalam setiap situasi. Kita nggak bereaksi secara otomatis, kita nggak reaktif terhadap stres, terhadap tekanan, tapi kita bisa berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, kemudian meresponnya dengan tenang. Jadi praktek melatih calmness ini teman-teman, memungkinkan kita untuk tidak terjebak dalam pola reaksi atau respon sesaat yang merugikan. Melainkan sebaliknya, kita menciptakan ruang untuk tindakan yang lebih konstruktif dan efektif. Dalam situasi sulit, kemampuan untuk menjeda adalah kunci untuk menjaga dan menghindari reaksi yang emosional. Dan memang ini proses yang mungkin nggak mudah kalau kita nggak terbiasa. Teman-teman, ada perbedaan antara jeda dan pause. Pause atau freeze itu bukanlah jeda yang dimaksud. Bisa jadi pause atau freeze itu ciri kebingungan, dalam artian kaget, shock. Jadi pause dan freeze itu bukan jeda yang dimaksud dalam calmness. Jeda yang dimaksud pada calmness ini, itu ada dalam kendali kita. Memang disengaja untuk kita munculkan. Bukan terjadi begitu saja seperti orang yang freeze atau pause. Calmness juga melibatkan pengakuan dan penerimaan atas ketidakpastian, ketidaksempurnaan hidup. Karena seringkali ketegangan dan stres itu muncul di saat kita berusaha mengendalikan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Dengan kita menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kontrol, kita itu bisa melepaskan tekanan dan menemukan ketenangan dalam menerima kenyataan. Kita itu kan seringnya kepingin segala sesuatu berjalan persis seperti apa yang kita harapkan. Seperti gambaran ideal yang kita inginkan. Begitu ada yang meleset, begitu ada yang melenceng, ada dorongan secara nggak sadar dalam diri untuk menyalahkan, untuk menyesali apa-apa yang sudah terjadi. Nah ini bahaya. Calmness itu berupaya untuk mengajak kita menjeda dan tidak menyalahkan diri atas hal-hal sepele yang sebetulnya bukan masalah besar. Ingat ya teman-teman, ini udah sering saya bahas, penerimaan ini bukan berarti pasrah atau menyerah. Tidak. Tapi kita memahami batasan dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kita susun lagi prioritas secara perlahan dalam mempersepsikan dan memahami apa yang ada dalam diri. Jeda itu sebuah upaya supaya kita sadar betul bahwa kita loh tokoh utama itu. Jadi jeda itu bagian dari titik kendali kita. Dengan jeda itu memungkinkan kita untuk mengevaluasi dan mengatur ulang arah hidup, prioritas hidup. Apa sih yang sedang kita cari? Dalam situasi stres, kita seringkali terjebak pada urgensi yang membuat kita kehilangan pandangan tentang apa yang betul-betul penting. Dan pada akhirnya ini membantu kita untuk tetap fokus dan tidak terombang-ambing oleh tekanan eksternal. Calmness adalah fondasi bagi kesejahteraan emosional dan mental. Dengan melatih diri kita untuk mengambil jeda, kita nggak hanya mengembangkan ketenangan dalam situasi yang sulit, tapi kita sedang membangun keterampilan untuk mendukung kesehatan mental secara menyeluruh. Karena kalau kita sudah tenang, kita jadi berpikir lebih jernih, membuat keputusan lebih baik, berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih positif. Dalam jangka panjang, kemampuan untuk menjaga calmness akan meningkatkan kualitas hidup kita dan membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih seimbang dan bermakna. Calmness itu seringkali tentang penerimaan atas ketidakpastian atau ketidaksempurnaan. Bahwa tidak semua bisa kita kontrol. Dan semua itu nggak apa-apa. Fokus saja pada apa-apa yang bisa kita kendalikan. Bagaimana cara kita merespon tekanan, bagaimana mengatur waktu, mengatur energi. Dan kalau kita mampu menerima kenyataan ini, kita akan mampu melepaskan sebagian besar beban yang mungkin selama ini kita pikul. Kita perlu pisahkan mana hal-hal yang masih bisa ada dalam kendali kita, mana yang memang bukan sesuatu yang bisa langsung kita ubah dan kita kendalikan. Calmness bukan tentang menghindari stres, melainkan juga tentang menemukan kekuatan diri untuk mengelola dan merespon setiap tantangan dengan bijak. Berulang kali saya sampaikan itu. Jadi dengan latihan yang konsisten dan kesadaran untuk mengambil jeda, kita bisa mengembangkan calmness dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau kita belajar dari Nabi SAW, teman-teman sekalian, Nabi itu mengajarkan kita calmness dalam banyak sekali aspek hidup. Bahkan dari aktivitas yang kecil. Ketika menyisir rambut, ketika bercermin, ketika berbicara dengan orang lain, Rasulullah mengajarkan kita calmness. Dan sebetulnya,
Ini fondasi untuk kesejahteraan emosional dan mental kita, dan membantu kita untuk menjalani kehidupan yang lebih berkualitas. Calmness juga adalah tentang bagaimana kita menghadapi kenyataan dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Calmness adalah kekuatan yang bisa memberikan kita keberanian dan kejelasan dalam menghadapi kesulitan. Calmness itu membantu kita untuk punya pilihan, terutama ketika perlu memecahkan masalah besar. Bagaimana kita bagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatasi. Karena masalah yang besar itu seringkali membuat kita kewalahan. Tapi dengan kita memecahkannya menjadi langkah-langkah kecil, kita bisa mengurangi rasa cemas dan meningkatkan rasa kontrol. Setiap langkah kecil yang berhasil kita atasi akan memberikan rasa pencapaian dan motivasi untuk terus bergerak. Dan untuk ini kita butuh calmness. Bahwa dengan tetap tenang, kita bisa lebih efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Setiap masalah sebesar apapun itu, ada solusi. Setidaknya cara untuk mengelolanya dengan lebih baik. Filosofi calmness ini membantu kita untuk tetap teguh dan bijaksana, nggak peduli sebesar apapun badai yang sedang kita hadapi. Kalau kita larut dalam situasi-situasi sulit, kita lagi mentok, menemui jalan buntu, seakan-akan nggak ada jalan keluar, di sini seringkali kita butuh calmness. Jeda dulu. Pada akhirnya ada banyak alternatif yang bisa kita lakukan untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan apa yang dibahas di episode ini tentang calmness semakin melengkapi pemahaman kita dalam rangkaian bahasan tenang di dunia yang sibuk. Kita ketemu di episode selanjutnya insya Allah. Memahami, belajar, kemudian berlatih, kita amalkan, dan yang ketiga mengajarkan atau melatih. 3 proses ini akan kita lewati teman-teman sekalian dalam program Inner Game Life Coach Academy. Dan saya mengundang Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari bergabung menjadi pribadi yang lebih luas manfaatnya. Dengan bangga kami persembahkan inilah Inner Game Life Coach Academy. Inner Game.